Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sebetulnya semoga baik-baik saja ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari video saya kemarin sebetulnya, bahwa ternyata benar tuh ya si Putri Elsa punya dendam pribadi tuh sama Bu Titin ya. Kita lihat dari kemarin ada diskusi ya di salah satu acara gitu ya. Terlihat sekali begitu dendamnya begitu ya sama Bu Titin. Tapi kok Bu Titin tahu begitu kok santai saja begitu, semakin membuat emosi begitu si Putri Elsa ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Saya kembali ke Bu Titin dulu. Bu Titin, ini kan kata kuncinya adalah bagaimana sebenarnya mendengarkan langsung keterangan dari penyidik ya, atau mungkin langsung dari Ibtu Rudiana. Harusnya itu diusahakan. Komentarnya Anda, Bu Titin. Kalau mengenai informasi yang bisa didapatkan dari Ibtu Rudiana kan tentu saja kalau PH dari terpidana kan nggak mungkin sekali dapat informasi mengenai masalah itu. Yang sangat mungkin itu PH-nya Ibtu Rudiana. Tetapi apakah bisa berkata yang sebenarnya atau tidak, kan itu yang jadi persoalan. Tapi upaya untuk mengajukan Ibtu Rudiana apakah sudah dilakukan atau tidak, Bu Titin? Ya sebetulnya di dalam persidangan juga kita kan selalu meminta gitu agar dihadirkan, tetapi kan memang untuk sidang PK hakim kan tidak punya kewenangan untuk memaksakan itu. Kalaupun kita meminta, jangankan misalnya Ibtu Rudiananya, anggota yang melakukan olah TKP di 2016, ketika kita bersurat di sidang Sakatatal kemudian diminta hadir, juga tidak dapat hadir dengan alasan tidak mendapat izin dari pimpinan. Itu sih masalahnya. Ya, apa yang diyakini oleh Bu Elsa salah satunya berdasarkan dari keterangan langsung Ibtu Rudiana. Nah, menurut Anda Bu Titin, apakah keterangan dari Ibtu Rudiana itu tidak sepenuhnya benar, atau keterangannya Bu Elsa menurut Anda tidak seharusnya? Maksud saya keyakinannya Bu Elsa kepada Ibtu Rudiana. Gimana Bu Titin, pendapat Anda? Kalau sebenarnya kalau yang di tahun 2016 bagaimana para tersangka waktu itu dan kemudian menjadi terdakwa itu kondisinya seperti apa, itu kan yang paham di sekitar Cirebon, Mas, dan saya juga paham masalah itu. Kemudian saya berpikir kalau anak-anak ini memang tidak bersalah, tidak mungkin dia sanggup menyebut nama-nama yang dia ketahui. Benar. Apalagi di muka persidangan, apalagi sekarang di media, tidak mungkin itu terjadi apabila mereka memang tidak mengalami kepedihan yang luar biasa. Emang mereka itu siapa? Cuma anak-anak kuli bangunan, Emang sanggup ngarang cerita yang tidak pernah terjadi, penganiayaan, kemudian. Karena kalau misalnya bicara secara detail apa sih yang terjadi pada saat penangkapan, itu semua juga bisa bicara detail, sangat bisa. Hanya kesempatan bicara seluas-luasnya itu yang tidak didapatkan. Apalagi sebenarnya di 2016 mengenai saya disiksa, saya disetrum, itu sudah disampaikan di muka majelis gitu. Tetapi tidak menjadi pertimbangan ya. Kemudian sekarang sidang PK kan hari itu terjadi dan lebih detail. Ceritanya lebih detail daripada yang di 2016. Sebetulnya apa yang diharapkan dari kebohongan? Kalau mereka itu orang kecil. Mereka orang kecil. Nggak mungkin lah mereka ngarang seperti wong, saya juga ngelihat kok kondisinya kayak apa di 2016. Anda ingin mencoba mengatakan bahwa keyakinannya Bu Elsa kepada keterangan Ibtu Rudiana itu tidak beralasan, begitu? Ya, itu mah dikembalikan ke penilaian masyarakat aja lah. Saya juga kan nggak punya kepentingan untuk menilai seseorang gitu. Saya menyatakan itu karena saya melihat apa yang terjadi di 2016, bagaimana kepedihan mereka kan tergambar sebetulnya di sidang di 2016. Baik, Bu Elsa silahkan komentar Anda. Ya, saya nggak setuju bilang orang kecil. Sumanto orang kecil, tapi makan orang dan hukum mati. Robi Gedek orang miskin, orang kecil, tapi dia pembunuh dan sodomi anak-anak 49 orang. Jadi nggak usah diceritakan demikian, memberikan suatu image yang play victim. Dan kemudian kalau dibilang Rudiana itu juga polisi kecil dari Bintara, bukan pangkat tinggi.
Dia cuma pada saat itu aib tuh nothing for us. Kemudian bilangnya bahwa terjadinya penangkapan ini berubah dari kecelakaan menjadi itu karena kesurupan, itu nggak benar. Justru saya sudah dapat bukti rekaman dan pernyataan dari Linda sendiri bahwa dia kesurupan itu setelah tahu bahwa itu pembunuhan, temannya dibunuh. Jadi 3 hari setelah penangkapan, jadi tanggal 3 September. Keterangan ini saja sebetulnya, ini buru-buru sekarang 3 katanya ya. Kemarin ada yang 7 katanya, ada yang 30 hari katanya sih. Dari keterangan-keterangan si kapan si Linda kesurupan begitu kan. Ini menjadi mungkin diperjelas lagi sebenarnya ya di waktu kesurupannya si Linda gitu. Karena ada yang bilang 3 hari, 7 hari, 30 hari. Itu kakaknya Vina lebih lagi gitu ya. Tapi kok punya dendam tersendiri kayaknya ini ya. Tante Elsa, kita lanjutin. Menarik sebetulnya. Jadi bukan karena kesurupan jadinya berubah dari kecelakaan menjadi suatu pembunuhan. Itu nggak benar. Itu ada proses penyelidikannya, investigasinya dilakukan oleh tim. Yang mana lidik itu, penelitian itu intelijen tidak masuk dalam berkas. Jadi yang paling penting bagi saya, karena saya sudah somasi, tolong Ibu Titin pertanggungjawabkan ucapannya, mana buktinya, dan kita sudah proses nantinya hari Jumat membuat laporan polisi. Dan pembuktiannya gampang sekali. Jadi nggak usah senyum-senyum, pokoknya nantinya saya orangnya nggak pernah menghina orang, nggak pernah ngecilin orang, orang senyum-senyum juga, nggak pernah hiperbola. Saya menghormati setiap orang, tetapi saya nggak mau dihina. Saya hidup bukan untuk dihina, ya. Dan kemudian saya hanya bilang pertanggungjawabkan ucapanmu di bawah sumpah itu. Ya, Bu Elsa, kita hormati langkah somasi yang dilakukan Bu Elsa. Tetapi pertanyaan saya adalah, Anda tentu harus percaya dengan klien Anda ya Bu Elsa ya, yaitu Ibtu Rudiana. Dan itu salah satu dasar kemudian Anda tetap yakin bahwa keterangan Ibtu Rudiana itu benar adanya. Tetapi kan keterangan itu hanya didukung oleh satu keterangan aib yang sampai saat ini juga belum ketemu. Sementara Dede sendiri sudah mencabut keterangannya. Bagaimana keyakinan Bu Elsa itu kemudian bisa bertahan sampai hari ini? Anda belum tahu ya, ada satu saksi adecat bernama Rana alias Piying. Rana? Bu Titin jangan Rana alias Piying. Jangan ketawa-ketawain saya. Siapa itu Bu Elsa? Rana saksi adecat, saksi yang menguntungkan. Ini Ibu Titin ini ngapain orang bicara di ketawa-ketawain? Apa yang lucu? Silakan dilanjutkan Bu Elsa. Bu Titin. Sikap Anda itu benar-benar ya. Bu Titin, usah ketawa. Meremehkan orang. Emang kamu siapa sampai meremehkan orang? Nggak jelas orang bicara dia ketawa-tawa. Ini orang serius, nanti kamu nggak bisa ketawa lagi loh, mempertawakan orang. Jadi Rana alias Piying itu yang ojol sayur, itu saksi adecat yang dihadirkan di pengadilan yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dia yang melihat adanya keributan, berantem antara anak-anak muda, yang salah satunya dia lihat perempuan, mungkin itu Vina, dan satu lagi anak muda Eki, itu dipukulin dengan anak-anak. Itu ada dalam keterangan saksi di bawah sumpah. Jadi, dan bukan itu saja, masih ada lagi keterangan-keterangan yang nantinya sangat mendukung. Ini nama baru lagi ya? Atau sudah pernah diajukan sebelumnya? Udah pernah itu di persidangan. Oh, oke. Sudah ada di persidangan di bawah sumpah. Apa yang lucu sih? Bu Titin, apa yang lucu dari diri saya ya? Ya, Bu Titin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, Bu Titin silakan. Bu Titin Bunda dosa ketawa dulu Bunda. Masih di mute? Bunda dosa ketawa dulu Bunda. Oke, silakan. Karena itu dalam keterangan di 2016, ya, kan saya juga hadir di sidang. Dia juga keterangannya tidak konsisten. Kalau misalnya dia melihat itu terjadi pemukulan, itu di persidangan dia ngomong, saya bolak-balik ke situ. Dia jual ojek nganter tukang sayur bolak-balik, tapi tidak kondisi hujan.
dia nggak pakai jas hujan, dia mondar-mandir warawiri, tapi dia tidak melihat ada 2 orang tergeletak di situ. Dia nggak ngomong gitu. Kemudian di podcast lain dalam wawancara ada tiga media yang wawancara sama dia, itu berubah-ubah itu, dan dia meyakini 8 terpidana yang sekarang ditahan itu bukan pelakunya. Jadi artinya keterangan dalam BAP aja itu tidak cukup, karena kita meyakini dari dulu itu peradilannya peradilan sesat. Coba lihat Rana di podcastnya Pak Deddy, di podcast lain, di wawancara ada iNews TV, itu beda-beda Rana itu beda. Jadi jangan hanya melihat BAP-nya Rana. Saya ketawa-ketawa karena saya tahu Rana kayak gimana. Kenapa sekarang Rana tidak lagi diwawancari oleh media, karena nggak ada yang nyambung ceritanya. Coba silakanlah masyarakat Indonesia, coba buka-buka lagi lah. Banyak video-video Rana beredar, itu bikin pusing kita. 2016 juga dia sama bebelat-belit berceritanya. Oke, mungkin Rana yang lain yang dimaksud Iya. Bu Elsa ya. Gimana Bu Elsa? Mungkin ya. Nah, Rananya cuma satu, Rana alias Tunggu dulu, tunggu. Ini kan pikiran saya, iya. Ibu. Emosi Saya sekali. katakan Rana keterangannya bukan, dia tidak karena saksi ada car, dia tidak pernah di BAP. Saya ambil keterangannya di dalam putusan. Keterangannya itu dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi saya pegang itu. Saya nggak pegang podcast, yang lain-lain ya. Selama putusan Nggak itu usah ketawa, masih Bunda. tetap mempunyai Bunda Titin kekuatan di sana. hukum tetap, itu yang kita pegang. Jangan kita ketawa, kita ahli hukum. Kok jadi ngomong di podcast? Itu kan tidak resmi. Ya terserah deh, kalau memang saya bicara itu lucu, nggak tahu apa yang menjadi kelucuan dari Ibu Titin. Yang jelas keterangan itu saya baca di dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam putusan itu 7 orang ini sebagai hukuman terpidana seumur hidup. Kan baru proses pengajuan PK, belum jelas apakah diterima atau ditolak, kan masih belum jelas. Jadi kita masih berpegang kepada putusan inkrah. Wah, saya merasa terhina dengan ketawa-ketawanya mempermalukan, mengejek saya ya. Ya, tapi Bu Elsa, saya boleh tahu dong apa isi keterangan resmi lengkap Rana yang menurut Anda tadi itu merupakan keterangan resmi? Iya, dia menjelaskan di dalam itu kan saya baca ya. Baca dari putusan itu. Kan itu yang ngetik adalah pasti panitera. Di dalam putusan itu menjelaskan bahwa pada jam itu dia biasa ngangkat sayur, dibawa ke pasar, dan dalam perjalanan itu dia melihat ada gerombolan anak-anak. Yang jadi pertanyaan saya sebetulnya, dan mungkin yang jadi pertanyaan kita bersama juga. Oke lah dia sekarang menghadirkan si Rana. Berarti kesaksian saksinya dari pihak sana kan 2 orang, yaitu Saeb sama si Rana ini. Kalau kita bandingkan dengan saksi yang dihadirkan oleh mohon maaf ya tim Paradi begitu kan, ini banyak sekali, ada Widya, ada Mega, ada Liga Akbar, kemarin teman-temannya si Eki yang melihat warga yang melihat di situ, banyak sekali sebenarnya. Ini mungkin kalau saksi 2 dilawan saksi yang begitu banyak, walaupun kesaksiannya ini yang sebenarnya sih kesaksian yang salah keduanya ini kan benar, apa bisa mengalahkan kesaksian yang begitu lengkap, begitu lengkap ya yang dihadirkan oleh tim Paradi kemarin begitu ya. Nanti coba tulis di kolom komentar sebetulnya ya, kok Putri ini kok yakin sekali begitu ya dengan saksi yang akan dihadirkan. Kita lanjutin. Ini kan kalau saya bacain orang berkasnya ada di kantor ya. Jadi dia melihat ada ribut berantem anak-anak muda. Terus satu dia lihat perempuan juga ikut dipukulin, sama ada satu lagi dipukulin. Kemudian karena dia bilang ini mungkin anak-anak sekolah, jadi dia melerai, ayo sekolah, jangan berantem. Langsung dia lerai. Sudah itu dia pergi lagi. Itu aja dia punya keterangan. Bu Jadi, Elsa, Anda akan menggunakan kembali Rana untuk dimintai keterangannya? Untuk apa saya nggak? Itu kan sudah inkrah. Kita udah
Kita udah nggak perlu lagi, kita Katanya mau somasi orang gitu kan. Masih nih dengan menghadirkan keterangan dari Aep dan Rana gitu. Nah begitu ini kan ada PK peninjauan kembali kan, PK itu peninjauan kembali kalau tidak salah ya Bu. Syarat diadakannya PK kalau ada temuan-temuan baru atau bukti-bukti baru gitu ya. Dan memang apa yang terjadi disinkronkan juga dengan katanya si yang sudah ingkrah sama tapi kok begitu disuruh hadirkan saksi-saksi ini, satu pun saksi tidak hadir begitu dari panitia. Sebut saja misalnya si Aep. Sekarang si Rana juga tidak mau dihadirkan ya. Kemudian apalagi si Ibtu R, apalagi si Kavi, apalagi si Pasren begitu mau dihadirkan ya. Tapi ngeyel begitu ya, begitu disanggah dengan apa yang keputusannya di tahun 2020, ngeyel gitu ya, tidak terima dengan apa yang fakta yang disajikan sekarang. Nah seharusnya kan ini dibuktikan kalau memang pembuktian yang sekarang ini dari semua saksi ini tidak benar. Menurutnya dia, jangan dong dijadi acuan hanya 2016 sudah ingkrah. Hadirkan kembali fakta itu yang menurut Anda itu benar. Itu fair namanya. Ini kok pas disuruh disuruh hadirkan saksi kok enggak mau. Kenapa itu? harus ini loh, kita harus patuh hukum. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu yang kita katakan itu yang benar. Ya. Nanti lihat aja apakah itu PK-nya bisa diterima atau kemudian totalnya ditolak ya sudah. Ya. Tetap itu lagi kan keputusan yang inkrah. diterima kan gitu. ada. Oke, baik. Bu Titin, karena ini dasarnya adalah keputusan ingkrah, artinya yang Anda sampaikan tadi Bu Titin bahwa keterangan Rana itu suka tidak konsisten, itu artinya tidak perlu dikhawatirkan dong. Begini, Iya. Rana itu di dalam persidangan 2016 dia hanya melihat 2 orang. Dia melihat ada 1 orang perempuan dan laki-laki di motor, kemudian ada 2 orang yang menghampiri. Tahu nggak yang ditunjuk Rana siapa? Waktu itu majelis menyatakan kira-kira orangnya seperti apa? Yang dia tunjuk Sudirman sama Saka. Jadi kenapa saya ketawa? Karena saya ingat si Rana tuh cuma nunjuk Sudirman sama Saka. Karena itu memang Ya, saksi tuh. itu dihadirkan oleh keluarganya Hadi. Ada di dalam putusan, saya mengenal Hadi, saya mengenal keluarga ini. Tapi dia tidak mengenal Sudirman sama Saka. Jadi saya kenapa ketawa? Karena awalnya Rana itu dihadirkan untuk meringankan yang 5 terdakwa waktu itu. Maka ditunjuklah Saka dengan Sudirman di persidangan yang tahu saya. Udah usah Itu ketawa. dasarnya Bu Titin ketawa-ketawa ya. Nggak usah ketawa. Ya Nggak usah ketawa Bunda. karena memang Rana tuh dulu nunjuk Sudirman nih pelakunya segini. Iya, maksud saya bukan ketawa karena lucu, tapi karena Anda sendiri ada di persidangan begitu, jadi ingat peristiwanya begitu ya. Jadi ingat Rana terus saya ketawa. Makanya di podcast yang katanya kalau tidak nggak peduli podcast, di kesaksian tuh cuma 2 orang yang dia lihat, yang dia tunjuk Sudirman sama Saka karena itu klien saya. Oke. Coba baca dulu deh, baca lagi BAP-nya. Yang dia lihat cuma 2 orang kok, nggak segerombolan. Iya, Bu Elsa, lebih bagus sebenarnya kalau kita bicara dalam kapasitas sidang PK-nya Sudirman itu ya, Ibtu Rudiana bisa dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Nggak bisa, nggak berani deh. Itu nggak ada hukum acaranya, Mas. Nggak ada Boleh, hukum nggak acaranya, ada. dia bilang. Kalau pengajuan PK, beban pembuktian adalah dari pemohon PK. Sebetulnya sidang yang sidang di lokasi juga sebetulnya itu sudah sesuatu yang tidak lazim ya. Oke. Apalagi Ya, di menurut Anda, sidang kita mau nonton, semuanya bisa nonton kecuali Elsa dan Pitra. Jadi ini penghadangan ya. Kita nggak bisa. Karena bikin kacau. Karena Anda bikin kacau di situ, Bunda ya. Orang kan bebas, itu kan terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk sidang itu kan terbuka untuk umum. Tapi ini kan seperti video-video yang sudah kita saksikan. Anda kan membuat keonaran di situ. Jadi bukan tidak dikasihnya ketika Anda berdua membuat keributan di situ. Makanya diamankan. Diamankan ini bukan karena bagaimana Bunda ya, tapi untuk takut nanti sesuatu terjadi begitu. Karena status di situ kan Anda sebagai penonton, bukan Anda sebagai kuasa hukum, bukan gitu kan. Anda kan sebagai penonton. Ya, nah penonton di situ harus menjaga kondisivitas namanya, mungkin udah salah ya, situasi yang ada di situ gitu, bukan buat anak komen tunjuk tuh ini persidangan, apalagi si Fitron, itu yang ditakutkan, makanya bukan
tidak dikasih, tapi ketika Anda buat owner di situ, makanya dilarang. Gitu. Jangan Anda bilang tadi flying victim, ya Anda ini flying victim. Jadinya ini aduh. Nggak bisa lihat persidangan itu. Ya. Kita diganjel, malah Fitra dipukulin, bukan dipukulin massa, dipukulin sama penjaga-penjaga itu. Mereka fitnah. meng-hire Nggak satpam, ada yang mukul. kemudian Nggak ada yang ormas-ormas, mukul. kemudian gengnya ekstasi. Jadi kita ini di dua orang. Ini untuk grup ekstasi nih ya, ekstasi ini bahaya, ini tuduhan nih. Anda katanya dibilang memukul tuh si Bang Fitra gitu. Ini harus di karena tidak ada tuh video geng ekstasi memukul, tidak ada. Tidak pernah kita lihat tuh ya. Dan Anda sebagai geng motor ekstasi katanya udah memukul tuh ya. Ini bahaya ini ya. Anda difitnah itu ya. Kan di video itu kita tonton tidak ada tuh pemukulan-pemukulan. Warga di situ luar biasa, selalu saya sampaikan. Kerennya warga di situ kan, kalaupun itu terjadi kan tidak ada tuh ya, dibuat bagaimana situasi itu biar tenang tuh. Sekarang geng motor ekstasi itu dituduh katanya yang memukul tuh. Bahaya nih. Orang ini dihadang oleh mereka juga, bukan masa. Karena saya tahu waktu saya jalan di Masat sendirian aja, mereka bilang Assalamualaikum Bu Elsa, mereka baik-baik. Malah saya salam-salaman. Tapi misalnya nih Bu Elsa, sebagai upaya untuk kita bersama-sama mencari kebenaran, ya soal sidang di tempat tadi yang mungkin Anda tidak terlalu sependapat, mungkin kalau dengan menghadirkan Ibtu Rudiana di sidang di tempat itu, malah bisa semakin terbuka. Titik terang itu makin terang benerang, Bu Elsa. Itu kan maunya tim yang mau membatalkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bukan begitu caranya. Yaitu saya lapor polisi ini, nanti penyidik yang netral akan memeriksa kebenaran itu. Dan itu akan terjadi putusan-putusan yang nantinya akan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi bukan begitu ceritanya, karena PK itu tidak ada sebetulnya. Majelis Hakim yang di Cirebon kota itu, di Cirebon ya, bukan enggak ada kotanya, Cirebon itu, PN Cirebon itu sebagai admin. Mereka mengajukan saksi A, B, C, ditangkap, diterima, dan kemudian diberikan satu analisa, dikirim ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang memutuskan, menganalisa, bukan Majelis Hakim yang di PN Cirebon. Karena itu ngapain gitu lihat-lihat ke lokasi, kan sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bu Elsa, waktu sidang setempat itu tujuan hadirnya itu sebenarnya buat apa sih? Nah, saya mau melihat, karena terlalu banyak keterangan palsu, saya mau lihat ada nggak yang mereka bohongi, dan saya udah melihat itu. Tapi mereka menghalangi saya, kodenya untuk supaya saya disingkirkan. Jadi saya nggak bisa itu, karena itu saya bilang, sayang saya nggak bawa toa. Kalau saya bawa toa, saya teriak-teriakin Pak Hakim, saya mau nonton doang. Saya nggak akan ikut campur. Saya tahu posisi saya hanya untuk menonton apa yang ditunjukkan oleh saksi-saksi palsu ini. Oke. Nanti baru saya proses hukum di arena lain. Saya nggak akan mengganggu PK orang, PK-nya para terpidana, karena itu memang haknya dia. Saya nggak akan menghalang-halangi, mengganggu dan semuanya. Dan salah satu kalau keterangan palsu ya harus saya upaya hukum dong. Oke, termasuk somasi yang Anda layangkan begitu ya, Mas. Maksimal hari apa, Bu Elsa? Jumat sudah kita laporkan. Oke, Bu Titin, Anda saya yakin itu pasti, yakin kan, merasa powerful, tidak perlu menjawab, tidak perlu melaksanakan pencabutan keterangan karena merasa benar, ya oke. Ya, kita tanya aja langsung ke Bu Titin, Bu Elsa, mumpung lagi sama-sama kita di sini. Bu Titin, komentarnya. Udah tahu, saya kan tahu sifatnya. Jadi biarin aja, saya tetap jalankan hari Jumat. Ya, oke. Bu Titin, gimana? Tidak akan mundur saya. Audionya Bu Titin. Ya, siapapun kan yang memang punya kepentingan, kan itu memberikan somasi ke siapapun, orang punya haknya masing-masing. Apabila memang merasa tidak nyaman, kemudian ada mendengar informasi yang menurut yang bersangkutan itu tidak benar, itu kan haknya untuk
melakukan somasi. Nah, kita sih patuh aja pada hukum yang berlaku apabila itu terjadi gitu aja sih. Hari Jumat Kan Bu Titin kalau- akan merespon atau tidak? Kita lihat aja lah Mas. Maksudnya kan saya juga kan nggak mau berandai-andai gitu. Maksudnya kan yang disomasi kan kedengarannya bukan cuma saya gitu. Iya. Yang ditelepon kan beberapa, biar nanti kita berangkat bareng-bareng kalau misalnya itu betul somasi itu disampaikan. Kan gitu aja kan sederhana. Kita kan harus patuhi kalau misalnya itu ada somasi. Ya kalau gitu nanti kita janjian ya Bu Titin sama Bu Elsa hari Jumat sore kita dialog lagi, mau nggak? Boleh. Baik. Ya, saya harus mengakhiri diskusi kita. Soalnya bukan pendendam, kalau saya bicara aja langsung pelan. Ya, Saya nggak baik pernah Bu benci Elsa, Bu orang, Titin, benci sama saya harus orang. menutup diskusi kita, tetapi saya berikan kesempatan kepada Anda berdua untuk memberikan catatan penutup ya. Kita berharap kasus ini terang benderang dan selesai, tentu dengan penghormatan atas apa yang Anda yakini berdua dan juga penghormatan pada persidangan di negara kita. Yang pertama Bu Titin dulu, silakan, singkat saja. Mudah-mudahan PK ke-7 terpidana dikabulkan termasuk Sakatapel berarti 8 dan mereka bebas tahun ini. Oke, Amin. itu harapannya Bu Titin. Bu Elsa, silakan Bu Elsa. Ya, harapan saya bahwa kebenaran akan ditegakkan dan tentunya diharapkan PK akan ditolak. Oke. Seru ya. Seru tuh ya. Tapi ya begitulah sebetulnya ketika memang sesuatu yang kita tahu sendiri sih sebenarnya dulu sampai sekarang itu karakternya dari Tante Elza gitu kan, kita tahu sendirilah. Sempat juga mau diteriak-teriak tuh sama Nick Mir ya atas apa yang diperbuat. Tapi ada hal yang perlu saya luruskan sebetulnya dari statement yang disampaikan begitu. Coba yang punya video, katanya sih Fitra dipukul tuh ya dari sama terutama disebut juga ada geng ekstasi gitu kan, dipukul tuh ya. Bu Titin tidak teriak-teriak tuh. Mungkin ada tuh ya dari teman-teman dari Cirebon ya yang punya videonya, katanya tidak ada katanya dipukul, katanya apalagi dihalang-halangi begitu kan sebelum terjadi teriak-teriakan ya. Kemarin kan warga di sana memang melarang dia masuk itu karena mereka berdua teriak-teriak gitu kan, membuat onar, takutnya nanti kan ini akan kerusuh suasana. Itu sebenarnya alasan warga di situ untuk menghalangi. Tapi kan kalau memang dihalangi dari awal nggak bisa masuk ke lingkungan itu gitu. Tapi karena dia masuk dan teriak, makanya dihalangin gitu. Ya, karena saya tahu juga bahwa kita tonton banyak sih video-video juga, dan kemarin sebelum juga saya sampaikan bahwa Cirebon ini keren sekali ya. Kalaupun situasi seperti itu selalu menjaga bagaimana situasi di situ gitu. Itu merupakan sesuatu yang keren. Tapi kok dia bilang dihalang-halangi, Fitra dipukul apa segala macam. Ya, tapi biarlah orang tua ngomong ya. Dari video sudah seperti itu sebetulnya ya. Jangan cepat terbakar hoax, selalu jaga persatuan setelah persidangan kita ya. Dan jangan nakal ya, karena jika nakal nanti disomasi. Segitu saja video seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.